Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kami sampaikan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah seperti itu nanti yang akan kami sampaikan karena kami sudah menerima materi ini pada saat workshop nasional yang saya ikuti di Jogja tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 7 kalau tidak salah. Itu saya mengikuti materi ini. Alhamdulillah yang memberikan itu adalah salah satu guru muda yang potensial yang ditunjuk oleh Kemendiknas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ke Korea selama 8 bulan. Karena saat pilihan beliau itu untuk menempuh jalur harus dikirim ke sana bersama 8 guru muda yang lainnya itu daring dengan guru-guru Korea selama 2 tahun. Sekarang kita ambil kata dasarnya, different. Itu kalau bahasa Inggris berbeda. Ngeten nggih Mbak Titin. Nah, different harus berbeda. Kenapa? Karena yang kita ambil perbedaan dari peserta didik kita. Kenapa harus diambil dari peserta didik kita? Karena sebagai pelayan. Ketok ekor rotok tegang, bingung kek Marlita kingko nyampe nopo. Boleh saya nyampaikan pantun nggih? Es breakingnya ya isone guru pantun. Saya tidak bisa nari seperti Bu Safitri yang berikan es breaking nari. Saya tidak bisa, bisanya ya pantun. Jalan-jalan ke kota Cikini. Jangan lupa pakai jas dan berdasi. Materi hari ini pembelajaran berdiferensiasi. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena kita sebagai pelayan didik, yang kita utamakan dulu adalah awak dewi ki ate nyapo, diferensiasi untuk membedakan. Kita harus memetakan peserta didik sesuai dengan karakter dan kompetensinya masing-masing. Karena nanti kita ada 3 yang kita kompetensikan, yang kita peta-petakan. Yang pertama, kita harus melakukan tes diagnosis. Tentunya khusus untuk kurikulum merdeka, teman-teman kelas 7 dan kelas 8 sudah melaksanakan tes diagnosis untuk materi mapel panjenengan. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Maka saya akan bertanya kepada yang pinter-pinter. Mbak Jessica sudah pernah melaksanakan tes diagnosis? Sudah. Diagnostik kognitif. Bentuknya tes tulis. Tangan untuk Mbak Jessica. Kemudian setelah memberikan tes tulis itu dengan hasil yang berbeda-beda. Kemudian diapakan hasil tes tulis anak ini? Untuk tes diagnostik kognitif itu kan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum pembelajaran. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, maka kita ketahui bahwa mana materi yang sudah dipahami siswa, mana yang belum. Jadi kita ketahui kelebihan dan kelemahannya. Maksudnya pemahamannya itu yang perlu dikuatkan pada materi yang mana. Begitu. Untuk selanjutnya Mbak Buretnayu melaksanakan ya? Sudah Bu. Pernah yang kognitif dan non kognitif. Kognitifnya sama, memberikan soal yang akan kita materi yang akan kita berikan pada waktu itu. Terus tindak lanjutnya ya kita sama seperti Mbak Yesi memberikan materi yang hasil dari kognitif tadi yang belum dipahami siswa. Kita bahas bareng-bareng mana yang hasilnya belum dikuasai oleh siswa. Yang berdiferensiasi itu pernah saya lakukan yang untuk non kognitif juga. Non kognitif
saya memberikan pertanyaan melalui Google Form tentang kamu kamu menyukai pembelajaran yang seperti apa? Menyukai yang membaca, lihat video, atau berkelompok. Saya mendapatkan hasil beberapa siswa yang ada yang suka dengan membaca saja bisa menguasai, ada yang harus mendengarkan pembelajaran dari guru, ada yang hanya melihat dari YouTube seperti itu. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada siswa, saya memberikan sesuai apa yang dia butuhkan. Misalnya dia yang suka yang bisa mempelajari dengan cara membaca, ya saya berikan kayak artikel gitu. Yang bisa menguasai dengan cara melihat video, ya saya berikan materi melalui video seperti itu. Terus nanti hasilnya apakah dia sudah menguasai, ya tetap saya berikan tes di akhir pembelajaran. Untuk dua guru muda kita yang pinter, cekatan, tangkas, cerdas, Mbak Jessica dilengkapi dengan Bu Retno Ayu. Memang Bapak Ibu guru, untuk kita melangkah ke diferensiasi, yang pertama adalah diagnostik. Saya saja ke dokter, saya ke anak-anak gini, anak-anak Bu Marita kemarin ke dokter, coba tebak, pinter mana Bu Marita sama dokter? Anak-anak jawab, dokter Bu. Oke, sekarang dengarkan Bu Marita. Kalau misalnya Bu Marita duduk diam, kemudian dokternya bertanya, saya hanya diam, kira-kira resepnya jitu enggak? Enggak. Kenapa? Karena dokter tidak memperoleh data-data dari saya. Kalau misalnya, dok saya greges, adem panas, kok irungku kayak saya obat flu, gitu. Kenapa? Karena saya berbicara. Lain lagi kalau saya diam, kan gitu ya. Jadi dokter itu pun bisa mengobati jitu pasien apabila memiliki data. Maka panjenengan juga harus memiliki data. Boleh panjenengan bertanya pada guru yang terdahulu. Bu, murid kelas 9 lagi apa? Karakternya piye? Bos kayak ini separuh ini kayak ini. Boleh. Yang kedua, jenengan melakukan tes tertulis, boleh. Karena dari tes tulis tersebut Anda nanti akan diolah. Memberikan tugas pun juga boleh. Karena tugas itu tidak akan anak itu menyelesaikan sesuai dengan waktunya. Enek sing bolor ya bolor, enek sing pinter ya cepat nggarap, kan begitu nggih? Nah, ini adalah data panjenengan. Jadi dari tes tulis, tanya ke guru, kemudian tugas, yang terakhir adalah rapot pendidikan. Itu adalah validitas data kita. Insya Allah seperti itu. Jadi pijakan pertama diferensiasi adalah tes diagnostik. Insya Allah yang sudah dilaksanakan Mbak Retno Ayu. Iya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan tujuan pembelajaran, merespon kebutuhan belajar. Jadi anak itu saya tanya dulu ya. Biasanya kan begitu datang anak-anak muda itu pintar hatinya, tapi untuk pengelolaan kelas masih jago dengan guru-guru yang senior ya. Kalau saya kok usra kayak tak tekoni, dan awakmu sarapan apa? Belum Bu. Kamu mbak sarapan apa? Terong, oh layaknya kok ngelentruk ya. Kamu sarapan apa? Telur Bu, separuh lagi dibagi. Itu juga data bagi saya. Oh kenapa sangat lambat menerima materi saya? Karena nutrisinya berkurang. Maka perlu Pak Daru diagendakan untuk Pak Sam makan pagi bersama ya, tidak hanya gurunya, muridnya juga. Lebih-lebih yang bernutrisi. Insya Allah seperti itu. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar ya. Monggo di tempat kita itu modelnya saya berceramah guru sentris Bapak. Diwis cerita sejarah mulai tahun 45 nggih ngantek gobyos Bu. Murid iki angop apa manen dukure dipasangin ngene iki baru angop ngene. Tak pikir-pikir suaraku kayak ludruk kayak nggih. Ngoceh ngetipis enggak zaman. Kenapa? Kalau saya mengutarakan anak-anak materi hari ini ekonomi kreatif, saya enggak usah bercerita panjang lebar.
Karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dia bisa mencari materi-materi di mana saja. Insya Allah seperti itu. Manajemen kelas yang efektif saya katakan tadi, pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas yang bagus. Jadi bocah nek rame usrek, jangan dimulai pembelajaran. Percuma, nggak efektif. Kita tenangkan dulu, jenengan buat ice breaking yang monggo. Biasanya saya pakai gelang ini, kerincing. Mereka melihat dengan saya, Malitai gak nyapu, oh gelangnya anyar. Misalnya gini, bu gelangnya baru. Mereka kan terpusat pada saya. Baru saya memulai materi. Ngerti nggih? Tapi kalau napas saya sudah habis, saya kan mesti bawa ini obat inhaler saya. Kita duduk nih. Gini. Bisa Bu Marita tenang. Mereka tenang baru saya memberikan materi ya. Itu masuk ice breaking. Ya. Tak pinter-pinter ya Pak Dewi. Ya. Kemudian penilaian berkelanjutan nanti setelah kita melaksanakan tes diagnostik. Apa saja yang diperlukan dalam menetapkan pembelajaran yang terdefinisi secara jelas. Jenengan pahami dulu materinya. Apakah nanti materi saya bisa saya buat dengan 3 seperti yang diutarakan Mbak Retno tadi, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil siswa. Oke. Nah, kebutuhan belajar murid, diferensi, paradigma atau cara berpikir pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Karena kita tahu, makanya kita gandeng BK itu adalah yang sangat tepat. Kalau saya satu kelas menguasai 8 tokoh-tokoh anak ya, atau 6 anak di setiap kelas itu ada. Kan gak bocah murid itu lurus-lurus saja. Ya. Itu bagaimana ya tekniknya? Maka saya gandeng BK. Biasanya saya japri dengan Bu Nunung. Bu arek iki lho kok wangel iki piye? Ini Bu Mara arek iki masalahnya kayak ngene. Oh berarti pendekatan saya gak boleh metwendeng. Kok nih mama mendal Bu. Arek iki grunding kluk tok, kekebeken kene metu kene. Nggih napa mboten? Nah itu. Oke. Pentingnya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sudah dibagi menjadi 3 dari hasil tes, hasil tugas, hasil cara, tanya ke teman, tanya ke wali kelas, lihat rapat pendidikan. Jenengan bisa memetakan dari diagnostik itu tadi menjadi 3 profil minat kesiapan belajar. Kesiapan tergantung dari latar belakang, kemudian siswa itu sendiri minat itu tergantung dari pandangan, pendengaran maupun visual. Okay. Kemudian profil itu nanti ada lagi. Oke, next. Nah, kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana dia berada, yaitu kesiapan. Ini minat. Seni rupa, literatur, teknologi, teater dan lain sebagainya. Ekspresi juga seperti itu. Jadi nanti jenengan itu memetakan materi dengan tugas yang berbeda. Saya katakan tadi, karena guru sebagai pelayan peserta didik memetakan ngotak-ngotak. Jadi nanti bisa saya contohkan bagaimana saya memberikan diferensiasi kepada peserta didik kelas 9A sampai 9B. Nah, ini profil belajar. Bisa dilihat dari lingkungan, dari budaya, gaya belajar, dan ini kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu 1, enek murid sing biasa-biasa. 2, enek murid sing sedengan. Enek 3, kita belum menjelaskan secara detail, murid kesison jawab. Iki kudune mbok apakne Bu Mar? 1, sing biasa-biasa berikan dia soal pilihan ganda. Yang kedua, kalau anak ini sedang-sedang saja, berikan dia soal IC. Kemudian kalau dia sudah IQ-nya tinggi, pinter, berikan dia soal analisis hot. Gitu nggih. Kenapa kudu mlebu hot Bu Mar? Karena kita masuk pembelajaran abad 21. Di mana berpikir kritis, kolaborasi ikut masuk di dalamnya. Oke. Nah, ini adalah mengidentifikasi. Pertama, amati peserta didik panjenengan. Kemudian identifikasi melalui tes
kemudian menggunakan berbagai bentuk assessment, ya, berbicara dengan guru yang saya jelaskan tadi, baca rapot, mereview, baru Anda bisa menyebutkan cara-cara yang lainnya sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Oke. Nah, apa saja yang dapat kita diferensiasi? Yang pertama, konten. Itu bentuknya, ada 3. Konten, kemudian proses, yang ketiga produk. Bu Dinar bisa bantu saya membagikan kepada teman-teman. Nah, diferensi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan murid, apa yang kita inginkan. Nah, didasarkan pada pertama harus pakai kurikulum, ya. Format dan pengorganisasian bukan berarti mengubah. Contohnya menyiapkan materi dalam berbagai format, beragam tingkat kesulitan. Yang saya katakan tadi adalah keberagaman majemuk, ya, intelijensi majemuk. Kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian terkecil sampai anak itu bisa mengerti dan memahami. Oh, ternyata materi ekonomi kreatif yang paling mudah itu seperti ini yang dimengerti oleh peserta didik. Sedangkan anak yang sedang-sedang itu melanjutkan dengan analisa. Okay. Kemudian yang anak pinter dia akan berpikir kritis, dia akan melebihi dari analisis dari temannya. Oke. Nah, diferensiasi proses. Jadi kita mengelompokkan, pengelompokan fleksibel. Kemarin itu saya menggunakan, saya katakan gini, arek-arek iki nek gak diwedeni agak gelem garap, nggih. Mbak Titin nggih, wangel-angel cacak. Maka saya harus menggunakan trik. Anak-anak IPS kelas 9 ujian praktek. Saya menggunakan tagihan tidak terstruktur. Artinya batas waktu adalah seminggu sebelum ujian praktek semua harus sudah dikumpulkan ke Bumar melalui ini Google Drive yang sudah Bumar bagikan. Itu seperti itu. Saya harus membuat seperti itu. Dan ini sisi ujian praktek. Yang kedua, biasanya saya gender, artinya laki-laki perempuan harus ada, ya. Tapi sekarang tidak, karena diferensiasi. Cari temanmu yang seide, yang siap belajarnya sama dengan kamu. Kemudian nanti kamu akan membuat apa? Karena ekonomi kreatif ini Bu Marita membuat satu proyek. Otomatis tidak proyek yang miliaran seperti pengusaha, tapi semampu mereka dalam berpikir, ya. Seperti itu. Oke, produk. Nah, produk adalah bukti yang menunjukkan murid yang sudah mengerjakan berupa produk. Boleh berupa bentuk barang hasil yang sudah jadi. Kalau saya ketimbang ngebeki lemari saya tidak membutuhkan. Jadi anak-anak itu akan milih sendiri, ya. Saya kemarin di 39A, 31, Bumar berapa kelompok? 1 kelompok 3 anak. Pilih sing sak serke hatimu. Ide, ya belajarnya sama dengan kamu. Anak milih-milih. Akhirnya 3 muncul 9 kelompok, ya. Yang keempat itu 4 kelompok. 4 kelompok ini enggak mau. Apa aku metendeng enggak? Bumar ada 4 kelompok terakhir. Tapi saya enggak mau. Ini dengan ini saya enggak mau. Oke, kamu buat 1 kelompok 2. Kenapa? Yang penting materi ini tersampaikan dan anak bisa mengerjakan. Saya memang tujuan saya produk, tapi yang saya nilai adalah prosesnya. Piye carane Bumar dengan membuat video. Karena saya ingin nilai orisinal dari anak-anak. Oke, monggo Mbak di Google Drive saya. Sebelumnya saya memberikan ekonomi kreatif itu melalui PowerPoint. Karena soalnya sosok Yorodo jeglek-jeglek itu, maka saya bagikan ke grup kelas. Saya jelaskan melalui tatap muka, itu PowerPoint saya jelaskan, kemudian interaksi saya berikan tanya jawab, baru setelah itu saya berikan LKPD, ya. Setelah itu anak mengerjakan secara berkelompok. Nah, ini anak-anak pinter-pinter, Bu.
mereka memulai dengan planning ya. Mereka merencanakan, menyiapkan bahan, proses, yang ketiga adalah hasil ya. Seperti ini. Nah, ini akhirnya nanti anak-anak membuat video sendiri. Setelah itu, karena eranya media sosial, saya dibisi Ibu Yani, Umar, dadio guru sing hidup dengan zamannya. Kalau zamannya sekarang media sosial, yo anak-anak saya seperti itu. Nek wis yo di share ke YouTube boleh, ke IG boleh, ke TikTok boleh, sesukanya anak. Ini pakai barang bekas ya. Bu, nilainya gimana? Menilainya itu sesuai dengan minat belajarnya anak-anak. Saya tidak mungkin sama dong. Yang saya nilai adalah bagaimana proses ini. Oh, kok sederhana ya? Itu otomatis kan mempengaruhi penilaian kita ya. Oh, ternyata dari sederhana prosesnya sesulit itu anak-anak. Itu pun akan mempengaruhi penilaian kita. Penilaiannya bagaimana Bu agar tidak salah sasaran? Menggunakan rubrik. Jadi gini, jadi anak itu Bumar, saya nggak mau buat makanan, saya nggak mau buat produk, oke. Saya senang lukis, oke. Ini diferensiasi saya. Mereka melukis. Kemudian setelah jadi, nggak tahu di siapa sama anak-anak itu, begitu digantungkan, ruangan itu jadi harum. Jadi kalau dinilai jual kan unik ya, karena saya ke anak-anak gini, kalau kamu buat produk, dilihat angka pasarnya. Pecel biasa, sego, kulupan, pecel kayak ngoten ya. Tapi setelah diberi godong jati, wah ini kono sensasi enak, godong jati pinggir sawah, regane murah, kan mencari pangsa pasar. Tapi di harga di Cokraminoto, wah pecel 20.000, karena yang dijual adalah kelezatannya, bumbu pecelnya itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan pangsa pasar. Nah ini yang saya sebutkan 2 anak, yang 4, satu kelompok 4 anak, saya 2 saja Bu, sesuai dengan teman saya. Tetap saya berikan, saya izinkan. Jadi monggo nanti di situ ada tagihan kelas 789, dengan monggo menggunakan yang konten, proses ataukah produknya. Jangan tentukan langkah-langkahnya dulu. Karena ini kurikulum 13, saya istilahnya kayak mambu-mambu kumer ya, mambu-mambu kurikulum merdeka. Maka saya coba-coba apa yang saya dapat dari Jogja, kira-kira arek-arek iki sapa gak ya menerima materi saya. Alhamdulillah berhasil. Sekarang membeli simpolan gitu ya. Sekarang waktunya membuat kesimpulan. Apa yang pertama kesimpulannya? 1, kurikulum bijakan kita. Yang kedua, tes diagnostik. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut. Yang keempat, kita pilih. Diferensiasi itu proses, konten, ataukah produk. Yang kelima, ujung tombaknya adalah assessment. Terima kasih, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Marita, dengan jelasnya sudah menjabarkan atau mendiseminasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nggih, kita akhiri kegiatan diseminasi dari Bu Marita, kita masuk pada sesi doa. Untuk sesi doa ini mohon bantuan dari Pak Prasetyo. Monggo Pak Prasetyo. Matur nuwun Pak Prasetyo. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.